Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumoendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia di mana kita hidup adalah dunia yang penuh dengan pengkhianatan, sehingga kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu putus asa ketika kita dikhianati, karena memang dunia di mana kita hidup saya sebut dunia pengkhianatan. Karena itu yang harus kita belajar yang pertama, jangan terlalu berharap kepada manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang minta tolong sama orang nggak apa-apa, bergaul, berkawan sama seseorang nggak apa-apa, tapi jangan andalkan manusia, jangan terlalu berharap kepada manusia. Karena Alkitab sudah ingatkan, Alkitab sudah katakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Lalu yang kedua kita belajar, karena dunia ini adalah dunia pengkhianatan, berarti kita harus belajar jangan cepat kecewa. Kenapa? Karena kita kan belum ada di Firdaus, saudara-saudara. Ketika engkau dikecewakan oleh orang, ketika engkau disakiti oleh orang, belajarlah dari hal-hal yang positif di balik itu semua. Belajarlah sehingga kita nggak gampang kecewa. Ada banyak orang kalau dia disakiti, dia dikecewakan orang, waduh sampai dendam, sampai ada kepahitan, bahkan sampai kadang-kadang ada yang masuk rumah sakit. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, memangnya kita nggak percaya bahwa Allah kita tetap Allah yang baik. Ketika manusia mengecewakan kita, Allah membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang turut bekerja, menyatakan kebaikan, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Haleluya. Yang ketiga saya pelajari, karena dunia di mana kita hidup adalah dunia pengkhianatan, berarti kita harus belajar bersyukur dan berserah dalam segala perkara. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anaknya yang minta roti. Artinya apa? Di balik pengkhianatan sekalipun, kita tahu ada hal yang baik yang sedang Tuhan kerjakan, ada hal yang baik yang Tuhan sedang maksudkan bagi kita. Kita ingat betul ketika Yudas datang mencium Yesus. Apa jawab Yesus? Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Bayangkan Yesus menyebut seorang pengkhianat sebagai teman. Artinya apa? Pengkhianatan dapat menolong hidup kita untuk lebih dekat sama Tuhan, bahkan mengarahkan hidup kita untuk masuk dalam rencana Allah yang sempurna. Haleluya. Karena itu jangan terlalu mengandalkan manusia, jangan terlalu berharap sama manusia, jangan cepat kecewa. Belajarlah untuk bersyukur dan berserah dalam segala perkara. Lalu yang keempat, ingat rencana Tuhan selalu indah bagi kita. Pengkhianatan manusia tidak bisa menghancurkan rencana Allah dalam hidup kita. Bahkan ya seringkali yang terjadi adalah pengkhianatan manusia mengarahkan kita untuk berjalan di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dikhianati. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tanpa kita sadari justru musuh kita yang terbesar kadang-kala bukan orang-orang yang jauh, bahkan orang-orang yang kita rasa dekat, orang-orang yang kadang-kala kita kagumi, orang-orang yang kadang-kala kita sayangi dan kemudian mengkhianati. Ada banyak istri kecewa sama suaminya, ada banyak suami yang kecewa sama istrinya, ada banyak orang yang kecewa sama hamba Tuhan, ada banyak orang yang kecewa sama majelisnya, sama tangan kanan pendeta itu. Kenapa? Karena dia merasa dikhianati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang Alkitab ngomong dalam Yeremia pasal 41, dalam Yeremia pasal 41 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Ceritanya diawali dengan Gedalia diangkat sebagai gubernur di wilayah Babel, di tempat di mana orang-orang Yehuda tetap tinggal, di tempat bangsa umat pilihan yang tidak diangkut ke Babel tetap tinggal. Di sana Gedalia diangkat sebagai gubernur. Lalu apa yang terjadi? Ada seorang yang dekat dengan Gedalia, namanya Yohanan. Yohanan menjelaskan kepada
Gedalia bahwa ada seorang yang bernama Ismail bin Netanya akan membunuhnya. Padahal Ismail bin Netanya adalah seorang yang juga dekat dengan Gedalia. Lalu Gedalia bilang apa terhadap Yohanan? Gedalia kemudian bilang sama Yohanan, segala sesuatu yang kamu katakan tentang Ismail itu adalah berita yang bohong. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi adalah bahwa Ismail betul membunuh Gedalia. Di sini kita pelajari bahwa Gedalia punya hati yang baik, tetapi kemudian dia dikhianati. Lihat Yeremia pasal 41 ayat 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Dikatakan dalam bulan yang ketujuh datanglah Ismail bin Netanya bin Elisama, ia keturunan raja dan perwira tinggi raja, beserta 10 orang kepada Gedalia bin Ahikam di Mizpah. Sementara mereka makan roti bersama-sama di Mizpah. Bayangkan makan roti bersama-sama. Maka bangkitlah Ismail bin Netanya dengan ke-10 orang yang ada bersama-sama dia. Lalu mereka memukul mati Gedalia bin Ahikam bin Safan dengan pedang. Demikianlah Ismail membunuh dia yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Juga semua orang Yehuda yang ada bersama-sama dengan Gedalia di Mizpah dan orang-orang Kasdim, yakni prajurit yang terdapat di sana, dipukul mati oleh Ismail. Esok harinya sesudah ia membunuh Gedalia, ketika itu belum ada yang tahu, datanglah orang-orang dari Sikem, dari Silo, dan dari Samaria, 80 orang jumlahnya, yang janggutnya bercukur, pakaiannya koyak-koyak, dan badannya bertore-tore. Mereka membawa korban sajian dan kemenyan untuk dipersembahkan di rumah Tuhan. Lalu keluarlah Ismail bin Netanya dari Mizpah untuk mendapatkan mereka sambil menangis. Ketika ia bertemu dengan mereka, berkatalah ia kepada mereka, pergilah kepada Gedalia bin Ahikam. Tetapi ketika mereka sampai ke tengah-tengah kota itu, maka mereka disembelih oleh Ismail bin Netanya dengan dibantu oleh orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Mayat-mayat mereka dicampakkan ke dalam perigi. Tetapi di antara mereka terdapat 10 orang yang berkata kepada Ismail, janganlah bunuh kami, sebab kami masih mempunyai perbekalan tersembunyi di luar kota, yakni gandum, jelai, minyak, dan madu. Maka ia pun membiarkan mereka, tidak membunuhnya bersama-sama dengan rekan-rekan mereka. Adapun perigi kemana Ismail melemparkan segala mayat orang-orang yang dipukulnya mati itu adalah perigi besar yang telah dibuat oleh Raja Asa untuk menghadapi Baesa, Raja Israel. Itulah yang diisi Ismail bin Netanya dengan mayat orang-orang yang mati terbunuh itu. Lalu Ismail mengangkut sebagai tawanan seluruh sisa-sisa rakyat yang ada di Mizpah itu, putri-putri raja dan semua orang yang masih tinggal di Mizpah, yang telah ditempatkan di bawah Gedalia bin Ahikam oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Ismail bin Netanya mengangkut mereka sebagai tawanan, lalu ia berangkat untuk menyeberang ke daerah Bani Amon. Tetapi ketika Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama dengan dia mendengar tentang segala kejahatan yang telah dilakukan Ismail bin Netanya, maka mereka pun mengumpulkan semua anak buah mereka, lalu mereka berangkat memerangi Ismail bin Netanya. Mereka bertemu dengan dia di telaga yang di Gibeon. Ketika seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Ismail melihat Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia, maka bersukacitalah mereka. Semua orang yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail dari Mizpah itu berbalik dan pergi mengikuti Yohanan bin Karea. Tetapi Ismail bin Netanya beserta 8 orang terluput dari tangan Yohanan dan pergi ke daerah Bani Amon. Lalu Yohanan bin Karea serta semua perwira tentara yang bersama-sama dengan dia mengumpulkan seluruh sisa-sisa rakyat yang diangkut sebagai tawanan oleh Ismail bin Netanya dari Mizpah. Setelah ia memukul mati Gedalia bin Ahikam, yaitu laki-laki, prajurit-prajurit perempuan, anak-anak dan pegawai-pegawai istana yang dibawa kembali dari Gibeon. Kemudian mereka berjalan terus dan berhenti di tempat penginapan milik Kimham dekat Bethlehem dengan maksud berjalan terus menuju Mesir untuk mengelakkan orang-orang Kasdim yang ditakuti mereka. Oleh karena Ismail bin Netanya telah memukul mati Gedalia bin Ahikam yang telah diangkat Raja Babel atas negeri itu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di sini kita belajar bahwa Ismail adalah orang yang dipercaya oleh Gedalia. Bahkan ketika Yohanan melaporkan bahwa Ismail mau membunuhnya, Gedalia tidak percaya. Dari sini kita bisa belajar pelajaran-pelajaran penting dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa dalam hidup ini tidak selamanya keadaan bisa dapat seperti yang kita harapkan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Gedalia mengharapkan satu keadaan yang baik. Gedalia merasa bahwa segala situasi sudah menjadi terkendali. Kenapa? Karena Raja Babel mempercayakan dia. Dia berjanji untuk melakukan yang baik. Tetapi apa yang terjadi? Justru ada orang yang merancangkan yang
jahat baginya. Saudaraku, tidak selamanya keadaan bisa seperti yang kita harapkan. Tetapi yang harus kita buat, tetap kuat, tetap bertahan, tetap percaya bahwa Allah membuat segala sesuatunya menjadi indah. Lalu yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dalam hidup ini tidak semua orang dekat kita adalah orang yang baik terhadap kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menusuk saudara dari belakang seringkali bukan musuh saudara, tapi justru teman dekat saudara. Itu sebabnya saya tidak mengajarkan bahwa setiap kita harus hidup dengan kecurigaan, tetapi setiap kita harus hidup pada penyerahan penuh kepada Tuhan. Karena tidak semua orang dekat kita adalah orang yang baik terhadap kita. Tidak semua orang yang jauh dari kita juga adalah musuh kita. Kenapa? Karena kadang-kala justru orang yang jauh dari kita itu yang membela kita. Justru orang yang dari dekat kita itu yang menjerumuskan kita. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dalam hidup ini tidak semua orang yang kita lakukan yang baik pasti akan berlaku baik terhadap kita. Dulu kita pikir kalau saya baik sama orang, orang pasti berlaku baik buat kita. Tetapi ini yang saya mau bilang, kita berlaku baik bukan karena orang itu baik kepada kita. Kita berlaku baik bukan juga supaya orang itu berlaku baik terhadap kita. Tetapi kita melakukan yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Kita melakukan yang baik karena segala yang jahat memang sudah dibuang Tuhan dari dalam hidup kita. Kita melakukan yang baik karena Tuhan telah menjadikan kita orang-orang baik yang mempermuliakan nama Tuhan senantiasa. Haleluya. Dan yang keempat, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dalam hidup ini tidak selamanya suasana yang menyenangkan itu baik bagi kita. Bayangkan Gedalia sedang makan roti, tapi justru di situ dia dibunuh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita selalu ingin suasana yang menyenangkan. Tetapi ini yang saya mau ingatkan, tidak selamanya suasana yang menyenangkan itu baik bagi kita. Karena itu Salomo berkata, lebih baik 1 hari di rumah duka daripada 1000 hari di tempat pesta. Karena itu belajarlah bersyukur dalam segala perkara, meskipun keadaan sedang tidak menyenangkan, tapi kita imani bahwa apa saja yang Tuhan kerjakan itu baik buat kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita belum ada di Firdaus, kita masih ada di dunia. Air mata kita kadang-kala mengalir, hati kita kadang-kala sakit, tetapi tangan kita tetap memegang teguh pada Tuhan, mata kita tetap tertuju kepada Tuhan, kaki kita melangkah seturut dengan kehendak Tuhan. Maka yang kita lihat hanyalah berkat, kemenangan, dan mujizat setiap hari dalam hidup kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika seorang ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap seorang yang sakit, setiap seorang yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh senantiasa Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, juga buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, mungkin mereka sedang dikhianati, mungkin mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Tuhan jamah sehingga hidup kami boleh senantiasa kuat, menyenangkan hati Tuhan, dan menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Tuhan.